Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Manarul Ilmi yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada sahibul bait, keluarga al-akh Ustadz Syamsul Ma'arif hafidhahullah ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia, rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikannya kita hidayah taufik, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat diberikannya kita kemudahan oleh Allah untuk duduk sejenak mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui talabul ilmi yang kita lakukan pada malam hari ini di majelis taklim Manarul Ilmi. Nikmat diberikannya kita kemudahan dan kesempatan untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat dijauhkannya kita dari berbagai macam dosa dan maksiat. Itu juga nikmat yang harus kita syukuri. Dan masih banyak lagi tentunya nikmat-nikmat yang lain yang kita tentu tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Oleh karenanya tugas kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk mensyukuri semua yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kalian kepadaku. Nah, perintahkan. Dan janganlah kalian ingkar, kufur kepadaku. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Tidak memperpanjang muqaddimah, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita masih berbicara tentang mafatihur rizq, kunci-kunci rizki. Menurut catatan saya, terakhir materi pada bulan yang lalu kita sudah sampai pada kunci-kunci rizki yang nomor 3. Nomor 3, mensyukuri semua nikmat Allah dengan lisan, hati, dan perkataan. Betul itu? Dan perlu Bapak Ibu ketahui, maka sebagai kata pengantar, saya ingin memberikan penekanan berdasarkan hadis yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita umatnya. Apa kata Nabi? Innallaha la yudraku ma indahu illa bita'atihi. Artinya, sesungguhnya rizki di sisi Allah. Kami ulang. Sesungguhnya rizki di sisi Allah tidak akan mampu diperoleh kecuali dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, makanya beberapa kali pertemuan kita membahas amalan-amalan yang bisa mendatangkan rizki dari Allah Azza wa Jalla. Yang sudah panjenengan catat sudah 3. Yang pertama, amalannya melakukan hijrah. Dan ini tidak kami ulang lagi ya dalil-dalilnya. Ini sifatnya cuma mereview, mengingatkan apa yang sudah kita pelajari. Yang kedua, amalannya adalah memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun sudah rinci kami sampaikan. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu yang bulan yang lalu. Apa amalan ketiga? Mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan. Baik itu syukur di lisan, baik itu syukur di hati, maupun juga syukur pada amalan anggota badan, perbuatan. Karena rukunnya syukur itu 3. Syukur di hati dengan meyakini semua nikmat itu datangnya dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada diri kalian itu semua datangnya dari Allah. Itu namanya syukur di hati. Syukur di lisan, memperbanyak mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah. Dan syukur dengan amalan anggota badan, maknanya adalah dengan melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat malam sampai bengkak kaki beliau karena lamanya berdiri. Lalu ketika ditanyakan kepada beliau, singkat cerita jawaban beliau, afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak senang disebut hamba yang pandai bersyukur kepada Allah? Jadi Nabi membuktikan rasa syukurnya dengan mempergiat melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah, yaitu yang namanya syukur dengan perbuatan, amalan anggota badan. Termasuk panjenengan taklim malam hari ini bagian dari mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla, dari fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Baik, sekarang kita akan lanjutkan malam hari ini amalan yang nomor 4, Bapak Ibu sekalian. Amalan yang keempat yang bisa mendatangkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu amalan yang keempat? Yang keempat adalah melakukan amal soleh. Melakukan amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal baik, amal kebajikan, perbuatan-perbuatan baik, yaitu amal soleh. Mana dalilnya? Nah, kita kan pengen tahu dalilnya. Mana dalil yang menunjukkan orang yang melakukan amal soleh itu maka akan mendatangkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalilnya saya kasih satu, yaitu di surat An-Nahl, surat yang ke-16.
Surat yang ke-16, surat An-Nahl. Ayatnya Bapak Ibu, ayat yang ke-97. Surat 16 An-Nahl ayat 97. Kita dengarkan murotalnya ya. Setelah itu nanti ya, disiapkan terjemahannya. Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, An-Nahl surat 16 ayat 97. Allah berfirman, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Baik, di situ dalam ayat tersebut ada firman Allah yang berbunyi hayatan thayyibah. Baik, silakan Ustadz, kita dengarkan. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh. Nah, barang siapa yang mengerjakan amal kebajikan, perbuatan-perbuatan yang baik. Kayak apa amal soleh itu? Nanti kami jelaskan. Kita dengarkan dulu ayatnya. Siapa yang mengerjakan amal soleh? Lanjut Ustaz. Baik laki-laki maupun perempuan. Baik, tidak dibedakan ya. Baik laki-laki maupun wanita yang melakukan amal soleh, maka janji Allah, lanjut, sedangkan dia, silakan. Dalam keadaan beriman. Dan laki-laki dan wanita itu dalam keadaan beriman. Beriman dan beramal soleh. Maka apa janji Allah? Silakan. Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Lanjut. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jelas sekali di dalam ayat ini Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kata para alim ulama, salah satunya yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, ketika menjelaskan ayat ini, yang dimaksud dengan hayatan thayyibah, maknanya adalah Allah akan memberikan limpahan rizki yang tidak disangka-sangka, yang tidak terduga. Nah, itu maknanya. Jadi Bapak Ibu kalau pengen tahu ya boleh browsing boleh masuk ke apa ini Google ya, internetnya bisa dibuka ya. Di situ Anda ketik saja tafsir Ibnu Katsir surat An-Nahl ayat 97 yang tadi kita baca. Lalu klik ya, maka Anda akan temukan keterangan kata para alim ulama yang dimaksud hayatan thayyibah, rizki yang Allah limpahkan kepada seorang hamba dengan dari jalan yang tidak terduga, tidak disangka-sangka. Tapi syaratnya tadi yang dibaca oleh Ustadz Samsul tadi, apa syaratnya? Mereka beramal soleh dalam keadaan beriman, beriman dan beramal soleh. Itu syaratnya. Pak, Bu, maaf, saya jelaskan sekarang sedikit aja. Bapak Ibu kalau membaca Al-Quran lembaran demi lembaran, semua ayat dalam Al-Quran ketika Allah berbicara tentang iman itu mesti digandengkan dengan amal soleh. Nggak pernah dipisah. Seperti ayat tentang sholat dan zakat, itu nggak pernah dipisah, itu nggak pernah dipisah. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Seperti ayat yang berbicara tentang perintah untuk mentauhidkan Allah, tidak melakukan syirik, mesti ayat gandengannya wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapakmu. Itu mesti. Bapak Ibu kalau baca Al-Quran selalu Allah mengatakan sembahlah Allah dan janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lihat ayat berikutnya, dan berbuat baiklah kepada dua orang tua ibu bapakmu. Tuh. Itu nggak pernah dipisah, selalu gandengan. Termasuk ini iman dan amal saleh. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Iman dan amal soleh. Berarti maksudnya apa ini? Kok ayatnya mesti gandengan dalam Al-Quran? Nggak pernah dipisah iman dengan amal soleh. Maksudnya kata para alim ulama, ternyata iman itu bukan hanya sekadar pengakuan dalam hati.
iman itu tidak sebatas pada pengucapan di lisan, tetapi iman itu juga butuh direalisasikan dengan amal-amal kebajikan. Itu yang namanya iman. Makanya kata para alim ulama, definisi iman itu kan, insya Allah Bapak Ibu yang pernah belajar tauhid bersama Ustadz Naji Iksan hafizahullah ta'ala, maka Bapak Ibu pernah mungkin mendengarkan definisi iman itu adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu ya tiga. Yang pertama tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Hatinya meyakini, membenarkan. Itu namanya iman. Tapi kan tidak sebatas itu, naik tingkatannya. Wa iqrarun bil lisan, diucapkan, diikrarkan dengan lisan. Iman itu kan tidak cukup di situ. Terakhir, wa amalun bil arkan, yaitu diamalkan dengan perbuatan. Ya, diamalkan dengan perbuatan. Saya akan tunjukkan bukti kepada panjenengan bahwasanya iman itu tidak cukup keyakinan dalam hati, nggak cukup ucapan di lisan, tapi butuh action, harus diamalkan. Contoh buktinya, minta tolong Ustadz, kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5 Ustadz, jilid 5. Jilid 5, nomor hadisnya 2586. Jilid 5 ya, Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 2586. 2586. Kita dengarkan Bapak Ibu sekalian. 2586. Ya, silakan Ustadz, kita dengarkan. Apa betul iman itu tidak sebatas dengan keyakinan dalam hati, pengakuan dalam hati, tidak sebatas dengan di lisan, tetapi harus dibuktikan dengan amalan. Kita dengarkan. Silakan Ustadz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Perhatikan ya, saya bacakan teksnya. Perhatikan baik-baik. Kita dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Silakan. Barang siapa ya yang beriman kepada Allah dan hari akhir, lo rukun iman, maka gandengannya apa Ustadz? Gandengannya maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Berarti iman itu tidak sekadar pengakuan dalam hati. Ya, saya yakin, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada malaikat-malaikatnya, saya beriman kepada kitab-kitabnya, saya beriman kepada Rasul utusan Allah, saya beriman dengan hari akhir, saya beriman dengan takdirnya Allah, ketetapan Allah. Cukup? Belum. Caranya, lakukan amal soleh. Apa amal solehnya? Ustadz Samsul tadi sudah bacakan. Apa itu? Muliakan tamu. Muliakan. Jadi kalau ada orang ngaku beriman, tapi dia pelit sama tamu, maka imannya tanda tanya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, kan ini rukun iman. Rukun iman nomor 1 dan nomor 5 yang disebut. Falyukrim dhaifah, maka muliakan tamu. Ya, mungkin Bapak Ibu bertanya ini dalam hati, Ustadz, memuliakan tamu itu gimana Ustadz? Oh, banyak caranya memuliakan tamu itu. Ya, memuliakan tamu ini adalah memberikan makanan kesukaannya. Iya, memberikan makanan kesukaannya. Ya, Bapak Ibu mohon maaf, pernah dengar dalam Al-Quran? Pernah dengar dalam Al-Quran? Mungkin panjenengan sering mendengar ustadz-ustadz yang lain, guru-guru kita ya. Nabi Ibrahim ketika kedatangan tamu dari malaikat, tamu dari jenis malaikat yang berubah wujud menjadi manusia, kan gitu ya, yang akan memberikan kabar bahwasanya istri Ibrahim alaihissalam akan mengandung, melahirkan, kan gitu ceritanya. Bapak Ibu tahu yang disiapkan oleh Nabi Ibrahim kepada tamunya itu apa? Ya, sapi panggang. Sapi panggang. Dan Bapak Ibu harus tahu, ketika tamu ini datang, maka Nabi Ibrahim tidak menawarkan, Anda butuh apa? Enggak. Artinya yang namanya sohibul bait, sohibul hajat, sohibul bait, tuan rumah, itu harus ada sedia makanan.
sedia makanan. Lihat Nabi Ibrahim, langsung nggak pakai nawari, kepingin apa awakmu, enggak. Begitu datang tamunya, langsung disiapkan sapi panggang. Jadi tolong rumah kita kalau bisa ada makanan-makanan standar ya, tanda kutip standar, yang nggak pakai diminta. Ya pengen apa, nggak usah ditawari. Begitu duduk, air putih ini perlu nggak ditawari, standar ini. Kopi, teh standar, langsung siap, ya. Ada kurma langsung, ya seperti itu. Dan boleh loh, boleh. Nah ini juga pelayanan, servis sohibul bait kepada tamunya. Boleh tamu itu ketika memberikan kabar, insya Allah besok aku ke rumahmu. Boleh sohibul bait itu bertanya, kamu pengen dimasakkan apa? Saya yakin tamunya akan berkata, nggak usah repot-repot, opo sing ono tokno kabeh. Ini rupanya ini tamu dari Manuan biasanya. Mohon maaf ya. Tamu dari Kletek aja ya. Jangan nyebut Manuan ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi intinya adalah bahwa muliakan tamu itu sebagai bentuk realisasi iman kita. Cukup di situ? Belum. Silakan Ustaz Samsul, kan masih panjang itu. Apa kata Nabi berikutnya? Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Silakan. Barang siapa ya yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Loh, rukun iman lagi kan? Apa cukup keyakinan dalam hati? Enggak. Cukup diucapkan di lisan? Enggak. Apa pembuktiannya Ustadz Samsul? Kalau ngaku menjadi orang beriman, silakan. Falyasil rahimah, silakan. Maka hendaklah ia menjalin hubungan keluarganya. No, hendaklah dia jalin silaturahim. Itu amal soleh. Iman itu harus disertai dengan amal soleh. Iya. Jadi kalau ada di luar sana, yang mengaku sebagai orang yang beriman, tapi kok gak akur ambek dulur, ribut sak duluran, masalah waris, masalah macam-macam, sehingga mereka tidak bertegur sapa, padahal karib kerabat, padahal masih ada hubungan dekat, famili dekat, maka imannya tanda tanya, dipertanyakan. Memang betul hatinya meyakini Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, lisannya pun juga baca syahadat, tapi amal solehnya cacat. Buktinya ribut sak duluran. Imannya tanda tanya. Iman itu butuh pembuktian, Pak. Iman itu butuh realisasi. Tidak sekedar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Buktimu lihat rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Nomor 1 membaca 2 kalimat syahadat. Ini keyakinan. Lihat yang nomor 2, sholat action. Lah kalau ada orang ngaku baca syahadat, dia tidak sholat, Islamnya tanda tanya. Ya, bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi iman itu tidak sekedar keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, tapi butuh diamalkan. Terakhir, silakan Ustaz, silakan. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Silakan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, maka hendaklah ia berkata yang baik, auliyasmut atau auliyaskut, silakan. Atau diam. Jadi kalau ada seseorang yang mengaku beriman, ternyata kata-katanya kotor, tidak ada satupun yang keluar dari lidahnya kecuali jorok, kotor, maka imannya dipertanyakan. Berkatalah yang baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, diam. Makanya ada istilah diam itu emas. Itu Nabi pernah mengatakan, pendek hadisnya. Nabi pernah bersabda, pendek sekali. Itu kalau ditulis di buku tulis atau di papan, tidak lebih dari 5 cm. Pendek. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, sahih hadisnya ini. Nabi mengatakan, man somata naja. Siapa yang banyak diamnya, maka dia akan selamat.
Man somatan naja. Makanya kata pepatah atau peribahasa, diam itu emas. Tapi ketika terjadi ada kemungkaran, kita tidak boleh diam. Baik, kita masuk lagi kembali ke materi kita. Jadi intinya orang kalau beramal soleh, di dalam ayat yang tadi kita dengarkan An-Nahl ayat 97, Allah akan berikan hayatan thayyibah. Apa itu hayatan thayyibah? Penghidupan yang baik. Maknanya apa? Maknanya rizki yang Allah berikan dari arah yang tidak diduga-duga, tidak disangka. Baik, jadi itu amal soleh. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian ada orang yang bertanya begini. Ini sebelum kita lanjutkan nomor 5 ini, amalan nomor 5. Ada orang yang tanya begini, Ustadz, syaratnya amal itu dikatakan soleh, amal soleh, ya, perbuatan yang soleh, perbuatan baik, itu syaratnya apa? Dikatakan soleh. Maka kata para alim ulama, syaratnya cuma 2. Syaratnya 2. Amal itu dikatakan soleh, amal soleh itu syaratnya 2. Dikurangi 1, bukan amal soleh. Dua-duanya tidak dijalankan, apalagi dua-duanya bukan amal soleh. Namanya itu perbuatan buruk itu. Apa amal soleh itu syaratnya? Yang pertama, perbuatan itu dilakukan ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Yang kedua, perbuatan itu mengikuti petunjuk, tuntunan, bimbingan, suri tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba, muttaba'at Rasul, ittiba Rasul, mengikuti Rasul. Makanya saya sering kali memberikan istilah 2I. Amal soleh itu, amalan itu dikategorikan soleh itu 2I. I yang pertama ikhlas, I yang kedua ittiba, mengikuti. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan 2I ini yaitu ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan ittiba itu diibaratkan seperti 2 sayap seekor burung. 2 sayap seekor burung. Maksudnya gimana? Pak, Bu, maaf. Burung itu tidak akan pernah bisa terbang tinggi, menjulang ke langit. Tak mungkin dengan 1 sayap. Mustahil. Burung itu akan terbang tinggi, menjulang ke langit kalau dengan 2 sayap. Amalan juga gitu, amal soleh. Amalan itu bisa terbang naik ke atas, diterima oleh Allah, diterima, makbul amalannya. Kalau 2 syarat tadi dilakukan, ikhlas, ittiba. Ikhlas, ittiba, karena Allah dan mengikuti petunjuk Rasul. Contoh, tak kasih contoh kasus. Ada orang ibadahnya betul-betul karena Allah. Dia tidak ingin dapat pujian, dia tidak riak, dia tidak ingin mendapatkan sanjungan orang. Tapi maaf, ibadahnya nggak ngikuti petunjuk Rasul. Dia beribadah malah menyelisihi Rasul, melakukan bid'ah. Dia ibadah itu yang dia lakukan karena Allah, tapi bid'ah, maka nggak diterima. Dalilnya di mana nggak diterima? Bapak Ibu kan sudah tahu dalilnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amal ibadah, amal soleh yang kami tidak pernah melakukannya, kata Nabi, amalnya tertolak. Loh, nggak diterima. Modal ikhlas tapi bid'ah, nggak diterima. Satu lagi. Amalannya mengikuti sunnah, Masya Allah. Sholatnya sempurna, takbiratul ikramnya mengikuti petunjuk Nabi, sedekatnya ikut petunjuk Rasul, rukuknya, semua bacaannya ikut petunjuk Rasul. Tapi maaf, ingin dilihat orang, ingin dapat pujian orang, berarti tidak ikhlas karena Allah, maka amalnya pun tidak diterima. Loh, kok bisa? Karena Allah berfirman surat Al-An'am, insya Allah semuanya hafal, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah atau linnas lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya sholatku, ibadahku termasuk kurbanku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah. Jadi kalau ada orang beribadah itu karena untuk manusia mendapatkan apresiasi pujian, maka ibadahnya nggak akan diterima. Makanya amal soleh itu disebut amal soleh, syaratnya berapa tadi? 2. Apa syaratnya tadi? 1, ikhlas. Yang kedua apa? Ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, tak tambahkan lagi.
orang itu dosanya bisa diampuni oleh Allah. Saya akan tunjukkan satu dalil, satu ayat dalam Al-Quran, firman Allah dalam Al-Quran. Dosanya orang itu akan diampuni oleh Allah kalau dia beriman dan beramal soleh. Otomatis dosanya diampuni. Dalilnya di mana, Ustadz? Sebentar lagi kita tunjukkan. Saya ulang ya. Orang itu kalau beriman disertai amal soleh, ya, selain mendapatkan rizki dari Allah, selain dapat rizki, dosanya diampuni otomatis. Mana dalilnya? Minta tolong Ustadz dibukakan surat nomor 20 Toha. Surat Toha ayatnya 82. Surat Toha ayat 82. Ya, surat nomor 20 Toha, ayatnya ayat 82. Kita dengarkan surat Toha ayatnya 82. Allah Ta'ala berfirman, Toha ayat 82. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. Baik, Bapak Ibu lihat, di dalam ayat ini, pendek ayatnya, nggak panjang, ada 4 syarat supaya dosa itu diampuni oleh Allah. 4 syarat supaya dosa diampuni. Apa itu? Silakan Ustadz, baca. Dan sesungguhnya, iya, Aku Maha Pengampun. Aku Maha Pengampun. Untuk siapa, Ustadz? Ampunan Allah itu turun, Allah berikan ampunan untuk siapa, Ustadz? Lanjut, 1. Bagi orang yang bertaubat. 1, taubat. Nomor 2, Ustadz? Beriman. Nomor 3, Ustadz? Beramal saleh. Loh, beramal soleh. Nomor 4? Kemudian tetap di jalan yang benar. Istiqomah. Otomatis ya, Allah akan turunkan ampunan, maghfirah kepada kita selama kita punya 4-4-nya ini. 1, tobat, kita tobat, menyesal, berjanji tidak diulangi lagi. Yang kedua, beriman. Yang ketiga, action, melakukan amal soleh, amal kebajikan, termasuk taklim ini amal soleh ini, menuntut ilmu ini ya. Terus kemudian yang keempat, istiqomah dalam melakukan amal soleh. Jadi tidak fluktuatif, tidak naik turun ya. Ajak istiqomah, konsisten, continue ya. Baik, sekarang kita akan tutup. Sebelum masuk ke 5 masalah amal soleh ini, melakukan amal soleh ini, saya tutup. Pak, Bu, kita akan dengarkan satu lagi ayat Al-Quran yang isinya bikin kita merinding. Kenapa? Karena ayat yang akan kita baca ini adalah angan-angan mereka yang telah tiada. Angan-angan mereka yang ada di dalam kubur. Mereka yang sekarang ini terkungkung di dalam kubur. Mereka yang telah wafat meninggalkan kita. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Apa yang mereka inginkan? Ternyata Bapak Ibu sekalian, mereka pengen untuk dikembalikan di dunia, tujuannya pengen beramal soleh. Mereka pengen melakukan amal kebajikan. Wih, sampai seperti itu. Iya. Angan-angan mereka yang ada di alam barzah. Makanya Bapak Ibu, sekarang ini yang kita lakukan ini menuntut ilmu. Ya, bahkan istiqomah tiap hari Kamis di Manarul Ilmi di kediaman Ustadz Samsul ada taklim. Terus kemudian selain di tempat ini, panjenengan juga taklim kemana-mana. Bahkan panjenengan sholat, ya 5 waktu, ya sholat sunnah, ya sholat macam-macam ibadah, ya baca Quran, ya zikir pagi, zikir petang. Sekarang ini kita sedang berada dalam angan-angan mereka yang ada dalam kubur itu. Yang mereka inginkan itu, mereka ingin melakukan yang kita lakukan sekarang ini. Mana itu dalilnya dalam Al-Quran? Mereka minta dikembalikan ke dunia, mereka ingin beramal soleh. Silakan dibuka surat nomor 23 Al-Mu'minun, surat nomor 23. Jadi mumpung dikasih hidup Bapak Ibu sekalian, maka perbanyaklah amal soleh. Surat 23 Al-Mu'minun, ayatnya ayat 99 dan ayat 100. Ayat 99 dan ayat 100.
Surat 23 Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Kita dengarkan ya. Allah Ta'ala berfirman, dua ayat ya, dua ayat 99 dan 100. Suratnya Al-Mu'minun, surat nomor 23. Allah berfirman, إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Nah, di situ jelas sekali. Silakan Ustaz. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu Hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, apabila mereka meninggal dunia, apa kata mereka? dia berkata, Ya Tuhanku, ya Tuhanku, iya, kembalikanlah aku ke dunia. kembalikan aku ke dunia. Apakah mereka menginginkan properti mereka? Enggak. Apakah mereka menginginkan? Saya tadi kok dengar ketika masuk Land Cruiser ya. Ada Land Cruiser, ada apa tadi, mobil apa tadi? Alphard gitu ya, betul ya? Apakah mereka ingin mobil-mobil mewahnya? Bukan. Bapak Ibu tahu, yang mereka inginkan ada di dalam kubur itu. Apa yang mereka inginkan? Silakan ayat 100-nya Ustaz. Lanjut. Agar aku berbuat amal yang soleh. Kembalikan aku ke dunia agar aku dapat melakukan amal soleh. Lanjut. Terhadap yang telah aku tinggalkan. Dulu aku tinggalkan amal soleh itu, mumpung kita dikasih hidup. Jangan suka menunda-nunda amal soleh. Engkau disik meni bulan depan aja, nanti aja kalau sudah pensiun. Jangan. Sekarang. Kayaknya insya Allah Ustadz saya akan memulai sholat tahajud rutin istiqomah. Insya Allah mulai pekan depan. Yakin sampai pekan depan umur kita masih ada. Jangan suka menunda. Giliran begini lihat, mereka pengen dikembalikan ke alam dunia. Apa kata mereka? Mereka ingin melakukan amal soleh yang dulu mereka tinggalkan. Lanjut teruskan Ustadz, silakan. Sekali-kali tidak. Ini kata Allah. Sekali-kali nggak bisa. Sudah dicabut ruhnya, sekali-kali tidak. Lanjut, teruskan. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Itu cuman keinginan mereka saja. Sedangkan di depan mereka, Ustadz, lanjut. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Dan di depan mereka ada barzah, dinding pemisah alam dunia dengan alam akhirat. Jadi nggak ada istilah ruh pamitan, itu nggak ada. Kok ada ruh pamitan ya? Terus kemudian penampakan arwah, ruh gentayangan, nggak ada. Mereka yang telah wafat, mereka ada di alam transit, alam penantian menunggu kiamat, alam barzah. Ada dinding, ini ayatnya, ada dinding. Mereka nggak bisa balik lagi ke alam dunia. Ini ayatnya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu maka ayo kita segera beramal soleh. Beramal soleh ini melakukan semua kebajikan-kebajikan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya baik. Jadi itu apa ini yang nomor 4 ya, melakukan amal soleh. Sekarang yang nomor 5. Ya, amalan-amalan yang bisa mendatangkan rizki dari Allah. Yang nomor 5. Lanjutan materi yang awal. Betul Bapak Ibu sekalian? Ya, nomor 5 ya, nomor 5. Yang nomor 5 adalah, yang nomor 5, menunaikan sholat. Menunaikan sholat. Sholat, kerjakan sholat. Menunaikan sholat serta, belum titik itu, serta memerintahkan kepada keluarga untuk mengerjakan sholat. Jadi bukan dia tok yang sholat, tetapi keluarganya juga diperintahkan untuk sholat. Ya. Menunaikan sholat dan memerintahkan atau serta memerintahkan keluarga untuk mengerjakan sholat. Nah, mana dalilnya? Dalil. Nah, dalilnya cuma satu. Dalilnya ada
Ya, satu aja sementara. Dalilnya adalah firman Allah di surat Toha, surat nomor 20. Surat Toha, ayatnya Bapak Ibu sekalian, ya, ayatnya, ayat yang ke-132. Surat Toha, ayatnya 132. Kita dengarkan ya, jelas sekali dalam ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, surat Toha ayatnya 132. Kita dengarkan, surat Toha ayat 132. Astabir alaiha silakan. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat. Jelas sekali. Perintahkan kepada keluargamu untuk mendirikan sholat. Lanjut. Dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Dan bersabarlah kalian dalam mengerjakan sholat. Suruh sabar. Terus berikutnya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kata Allah, kami gak minta rezeki sama kalian, tetapi kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Justru kami yang ngasih rezeki kepada kalian. Lanjut. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian, perhatikan ayat ini. Di dalam ayat ini ada tiga kalimat yang harus digarisbawahi. Yang pertama ini, memerintahkan keluarga kita untuk sholat. Istrinya diperintahkan sholat, anak-anaknya diperintahkan sholat, keluarganya yang lain diperintahkan sholat. Itu nomor satu. Yang kedua, ayat ini tadi, dan bersabarlah kalian dalam mengerjakan sholat. Bersabarlah ketika memerintahkan sholat. Maaf Bapak Ibu, terkadang ada loh keluarga itu ketika kita perintahkan dia untuk sholat, itu langsung kita dikatakan sok ustadz, sok kiai, betul atau tidak? Sok alim. Ya, misal nih acara kearisan keluarga, kumpul-kumpul keluarga, arisan keluarga. Lalu kemudian datang waktu adzan. Maka ada salah seseorang yang berkata, ayo yang ibu-ibu ambil air wudhu, sholat di rumah. Yang ini, bapak-bapak, anak-anak yang laki-laki, ayo ke masjid semua. Ayo kita hentikan itu acaranya, hentikan, nanti dilanjutkan lagi sholat semuanya. Itu ada yang nyeleduk. Iya, koyo sekait melbu Islam. Iya Pak. Betul ya? Kita digitukan. Iya, dhuwur iku iso kok jam 1, mari acara kan ya iso salat dhuwur. Iya. Iya. So ustad, kon sekait ngaji ayat-an. Sabar atau tidak? Harus sabar. Makanya Allah memerintahkan, sabarlah kalian ketika memerintahkan sholat. Karena kita dianggap sok alim dan seterusnya. Lah yang ketiga, lihat ditutup ayatnya oleh Allah ayatnya. Kita kan tadi yang pertama disuruh mengerjakan sholat, ya, dan memerintahkan keluarga kita untuk sholat. Terus kita tadi disuruh sabar ketika memerintahkan sholat. Lihat yang ketiga, apa kata Allah? Kami tidak minta rizki kepada kalian, tetapi kamilah yang memberi rizki kepada kalian. Korelasinya apa? Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, orang itu kalau sholat, memerintahkan keluarganya untuk sholat, maka dia akan diberi rizki oleh Allah Azza wa Jalla. Karena ayatnya ditutup, kami yang memberi rizki kepada kalian. Paham sampai di sini? Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka ayo sholat, jangan pernah ditinggalkan. Makanya kata para alim ulama, jika kita ingin hidup kita ini baik, maka lihatlah sholat kita. Kalau sholat kita ini baik, ya, tepat pada waktunya, ya, maka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki kepada kita. Kata para alim ulama, sebagaimana yaitu kami nukil dalam kitab Miftah Darus Sa'adah, itu dikatakan, jika kalian tidak punya waktu untuk sholat, kalian tidak punya waktu untuk sholat dan ngaji, taklim, tetapi masih bisa mengisi waktu, yaitu dengan main HP misalnya, ya. Waktu untuk bercanda dengan teman ada, waktu untuk jalan-jalan ada, waktu untuk sholat nggak ada, waktu untuk taklim ngaji nggak ada, waktu untuk belajar agama nggak ada.
Ya, maka ketahuilah bahwa kalian bukan orang yang sibuk, tetapi orang yang terhalangi dari kebaikan. Kalian sebenarnya adalah orang yang terhalangi dari kebaikan. Makanya Bapak Ibu sekalian, ayo kita perintahkan saudara-saudari anak keturunan kita untuk mengerjakan sholat. Tak kasih dalil tambahan. Betapa semangatnya para sahabat memerintahkan keluarganya untuk sholat. Kita dengarkan. Coba kita lihat, yaitu ini kitabnya tidak ada di sini ya. Hadis riwayat Malik dalam kitab Al-Muwatta. Saya bacakan aja. Saya ada downloadannya. Bagi Bapak Ibu sekalian, silakan bisa mendownload ensiklopedia hadis ya, sehingga kita bisa tahu di situ semua kitab. Kita lihat dalam kitab Al-Muwatta riwayat Imam Malik, dalam kitab riwayat Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Nomor hadisnya adalah nomor 265 dalam kitab Al-Muwatta. Nah, dalam kitab Al-Muwatta nomor 265. Nah, ini saya bacakan, kita dengarkan baik-baik ya. Kita bacakan ya, bahwasanya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ini putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya bacakan ya, kana yusalli minal laili, mohon maaf, an abihi, anna, disebutkan ya, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, anna Umar bin al-Khattabi, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, kana yusalli minal laili ma sya'allahu hatta idza kana min akhiril laili. Ya, bahwasanya Umar bin Khattab, ayahnya Abdullah ini, jadi dia menceritakan tentang ayahnya. Ayahku, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an, apabila mengerjakan sholat malam yang sangat banyak, hingga nanti di akhir malam, jadi di akhir malam berarti mau subuh, di akhir malam ya, di akhir malam dia membangunkan keluarganya untuk sholat. Dia membangunkan keluarganya, aiqadha ahlahu lis-shalah. Dia membangunkan seluruh keluarganya untuk sholat. Yaqulu lahum, lalu Umar bin Khattab berkata kepada keluarganya, as-shalah, as-shalah, sholatlah kalian, sholatlah kalian. Tsumma yatlu hadhil ayat. Lalu Umar bin Khattab membaca firman Allah, Toha, ayat 132 tadi, yang artinya sholatlah kalian, dan beliau membacakan ayat Toha ayat 132, perintahkan kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepada kalian, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Umar bin Khattab memerintahkan keluarganya untuk sholat. Ya. Jadi ini sholat apa ini Ustadz, kok di akhir malam? Tahajud, sholat malam. Bapak Ibu mohon maaf, tak tunjukkan satu dalil lagi. Coba Ustadz minta tolong, tadi sudah tak siapkan kitabnya, saya ambilkan sudah. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 2. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 2. Nomornya nomor 625, 625 dan 626. Kita dengarkan. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 2. Nomornya 625 dan 626 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan kita dengarkan. Mestinya kita dalam berumah tangga mempraktekkan apa yang kita dengarkan nanti ini. Yarhamukallah. Kita dengarkan, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, iya, dia berkata, iya, Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla
wa aiqadha imra'atahu fa in abat nadhaha fi wajhihil ma. Silakan. Fi wajhihil ma. Silakan. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki, seorang suami, Allah akan berikan rahmat. Kenapa Ustaz? Yang bangun malam, terus tahajud, lanjut, lalu sholat sunnah, terus dan dia membangunkan istrinya. Dia bangunkan istrinya, sholat, beb, sholat beb. Ya, itu sholat saya. Ya, itu kalau istrinya dua, ya sama dibangunkan. Ya. Kan tidak mungkin satu rumah ditelepon. Gitu ya. Kita lanjutkan, nanti tambah merembet nanti ya. Ini yang tidak disukai sama ibu-ibu kan gitu ya. Saya tahu ya. Kita lanjutkan. Bangunkan istrinya. Lanjut. Kalau nggak mau Ustaz, lanjutkan. Jika istrinya menolak, maka dia memercikkan air ke wajahnya. Dipercikkan. Bangun. Gak apa-apa, cuman witir tok, gak apa-apa, 1 rakaat. Gak apa-apa, bangun. Bangun. Suami bangunkan istrinya. Ya ini tadi perintah surat Toha ayat 132. Perintahkan kepada keluargamu untuk sholat, dan bersabarlah kamu ketika mengerjakan memerintahkannya tadi. Sebaliknya Ustaz, lanjutlah. Kalau yang bangun istrinya, lanjut Ustaz. Silakan. Dan semoga Allah merahmati. Ya, siapa yang diberi rahmat Ustaz? Seorang wanita. Kenapa kok wanita itu dikasih rahmat oleh Allah Azza wa Jalla? Yang bangun malam lalu sholat dan dia membangunkan suaminya. Kalau suaminya menolak Ustaz, lanjut. Jika suaminya menolak, maka dia memercikkan air ke wajahnya. Dipercikkan ya, bukan disiram ini. Dipercikkan. Mungkin sekalian mangkel mungkin ya. Enggak boleh. Dipercikkan. Mas bangun Mas. Iya. Aku iki pegel mau iki gak iso turu, aku sik kae turu, aku sik enak-enake turu. Enggak apa-apa. Witir tok aja. Witir tok, setelah itu tidur lagi. Witir tok 1 rakaat. Witir boleh 1 rakaat. Setelah itu tidur lagi. Ayo sholat Mas. Sholat. Mana mungkin rumah tangganya akan sakinah mawaddah warahmah. Ya, rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan, cinta dan kasih sayang kalau tidak dibangun dengan mengerjakan sholat. Suami mengingatkan istrinya sholat, istri mengingatkan ketika suami di kantor waktunya duhur, itu jangan ditanya sudah makan dulu. Mas sudah sholat? Wis sholat tak? Ojo lali lu Mas, sholat ini. Iya ini sholat, ini mau sholat ini. Diingatkan. Istrinya juga begitu. Kamu sudah sholat? Sudah sholat. Ingatkan anak-anaknya. Kadang-kadang mohon maaf, bangunkan anak. Ayo nak. Kadang-kadang anak itu sulit untuk dibangunkan. Lihat orang tua zaman sekarang, rata-rata kalau bangunkan, nah, ayo bangun pagi. Kalau enggak nanti kamu ditutup sama gerbang pintu sekolahanmu loh, nanti disetrap mana lo. Salah. Mestinya dibangunkan. Nah, bangun nak, sholat nak, bangun sholat nak. Sebab sebelum pintu surga ditutup nak, ya bangun nak, seperti ini. Jangan kemudian ada orang tua itu, ya Allah Ustadz, dia ini tadi itu pulang dari kelompok belajar atau apa, les atau apa itu sudah dini hari Ustadz, sakno Ustadz jangan cek ya, jangan. Ya, kita dengarkan lagi. Coba 626 Ustadz, 1 nomor setelahnya. Sahih Targhib wa Tarhib 626. Kita dengarkan. Sahih Targhib wa Tarhib 626. Dari Abu Hurairah ya, dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Lanjut. Keduanya berkata, silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ayqadha ar-rajulu ahlahu minal laili fa sallaya aw shalla rak'ataini jami'an kutiba fid dzakirina wadz-dzakirat." Silakan. Jika seorang laki-laki terus membangunkan istrinya di waktu malam, membangunkan istrinya terus kemudian dan keduanya sholat atau sholat 2 rakaat bersama. Nah, suami istri sholat sunnah di malam hari bareng. Memangnya boleh Ustaz tahajud itu berjamaah? Ya, suami istri, suami jadi imam, istri jadi makmumnya. Pak, Bu, sholat tahajud ini maka hukum asalnya dikerjakan sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Tapi kalau sesekali dilakukan boleh, sesekali ya. Sebagaimana Nabi pernah melakukan, yaitu dengan
Ibnu Abbas sekali. Ibnu Abbas sekali. Pernah Nabi melakukan dengan istri-istri Nabi sekali. Jadi tidak tiap hari tahajud. Nah terus kalau yang di pondok-pondok itu Ustaz, ya apa? Tiap jam 2 anak dibanguni terus berjamaah sholat tahajud. Apa nggak boleh itu? Maka dalam hal ini untuk pengajaran supaya dia terbiasa bangun jam 2, pendidikan nggak apa-apa, tarbiyah nggak apa-apa, tapi tolong tanamkan kepada anak itu. Sebenarnya ini tidak diperintahkan, bahkan tidak ada tuntunannya tiap malam tiap hari berjamaah tahajud. Yang benar itu sendiri-sendiri. Cuman kami mendidik kalian supaya terbiasa tanpa jam beker, tanpa alarm, kalian sudah sadar terbiasa. Mendidik nggak apa-apa, nggak apa-apa. Suami istri boleh berjamaah sesekali, ya, tidak setiap hari, ya, seperti itu. Misalnya hari ini dengan istri pertama, ya, besoknya dengan istri kedua berjamaah. Itu loh maksud saya. Ya. Jadi sunnah Nabi itu betul-betul dilaksanakan. Ya. Setiap Senin dan Kamis. Maksudnya berjamaah tiap Senin Kamis. Maka karena ini sudah disebut tiap Senin dan Kamis sehingga menjadi habit, kebiasaan, maka seyogyanya ditinggalkan sesekali aja, ya. Mungkin dalam sepekan sekali, nanti kapan 2 pekan lagi, itu sekali lagi. Sunnahnya sendiri-sendiri, suami sholat sendiri, istri sholat sendiri, ya. Baik, wallahu a'lam wa bishawab. Apa pahalanya? Silakan Ustadz. Belum kita dengarkan, ya. Kalau seorang suami sholat bersama istrinya di malam itu, apa pahalanya? Silakan. Niscaya maka keduanya ditulis dalam kelompok laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Di akhirat dia tertulis di sisi Allah, suami dan istri yang banyak mengingat Allah. Makanya perintahkan keluarga kita untuk mengerjakan sholat, Bapak Ibu sekalian. Apalagi, mohon maaf ini, sholat 5 waktu wajib. Yang tidak wajib sholat itu kan cuma 5 orang. Tidak wajib sholat. Tidak wajib sholat itu cuma 5 orang. Yang pertama orang kafir, tidak wajib sholat. Yang kedua anak kecil belum balik, tidak wajib sholat. Yang ketiga orang gila hilang akal, gak wajib sholat. Yang nomor 4 wanita haid, nomor 5 wanita nifas, yaitu tok. Lo Ustadz sakit keras masuk ICU tetap sholat. Ustadz pakai kateter tetap sholat. Ustadz beser pakai pampers tetap sholat. Gak ada kemudian aku ya apa, aku najis saya apa, enggak, tetap sholat. Iya. Nah terus gimana? Ya, Ustadz tatoan, Ustadz ya apa ini, katanya wudhunya nanti tidak senyawa dengan air wudhu, berarti sholat tidak diterima. Makanya saya tidak sholat, tetap sholat. Terus gimana? Dalilnya pakai apa itu? Ya, dalilnya pakai fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Yang tidak wajib sholat cuma 5. Anda bukan anak kecil, Anda tidak haid, Anda tidak nifas, Anda bukan orang gila, dan Anda bukan orang kafir. Tetap sholat meskipun sakit keras. Jadi kalau yang pakai kateter, alat bantu kencing, maka sebelum takbiratul ihram, maka kantong kencingnya, bukan selangnya, kantong kencingnya itu dibuang najisnya, sehingga dia ketika takbiratul ihram dia tidak membawa najis. Perkara di tengah-tengah sholat ternyata kantong kencingnya itu sudah penuh, maka sholatnya sah, nggak perlu diulang lagi. Termasuk yang pakai pampers, sebelum takbiratul ihram lihat dulu pampersnya ada air kencing tidak, harus bersih. Ketika di pertengahan sholat ternyata pampersnya itu penuh dengan pipisnya, maka sah, tidak perlu diulangi lagi. Termasuk mereka yang pakai tato dan bertakwalah kepada sesuai kemampuan. Iya, termasuk masuk ICU, iya, ditayamumkan sama anaknya, sama mahrumnya, ditayamumkan, wajah sama, dan sholatnya dijama. Lah gimana Ustadz, dia itu dikatakan orang hidup tapi kayak orang mati. Dikatakan orang mati tapi hidup karena alat rekam jantungnya nyala, tit, 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 tapi tidak bisa ngomong, mata terpejam, hatinya masih merespon. Saya pernah mendatangi orang masuk ICU seperti ini, ya di situ ada anaknya, saya minta izin, diizinkan sama dokternya, pakai alat medis saya masuk, pakai pakaian itu, masuk ruang ICU, anaknya membisikkan ke telinga ayahnya, "Pak, Abu Aslam datang." Abu Aslam nangis.
Nangis dia, nangis. Berarti hatinya merespon dia, merespon. Ya, saya pegang tangannya, semua selang masuk ke tubuhnya, semua selang. Ya, saya tirukan saya Pak ya, saya bisikan ke tirukan saya. La ilaha illallah. Kalau Bapak sudah membaca itu dalam hati Bapak, tolong kami berikan isyarat, entah itu kaki atau tangan. Sekali lagi Pak ya, saya tirukan, saya sebutkan la ilaha illallah, agak kurang lebih 1 menitan, lalu tangannya bergerak, selesai. Orang ini sudah membaca kalimat la ilaha illallah. Ternyata qadarullah besok meninggal dunia. Berarti dia sudah mentauhidkan kalimat akhirnya, mengucapkan la ilaha illallah. Nggak usah keluarganya yang lain nonton lagi Allah Allah. Nah, ini tambah ngawur lagi nih, Allah Allah. Nggak ada. Zikir itu tidak pernah mufrad, tunggal, nggak pernah. Zikir itu mesti jamak. Jadi kalau ada orang-orang sufi zikirnya Allah Allah, apalagi pakai aneh-aneh ya, Allah ya, pakai tarik nafas, ini nggak ada yang kayak gini ya. Zikir itu nggak ada Allahu 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 Allahu, nggak ada. Zikir itu mesti jamak, nggak ada mufrad, nggak ada tunggal. Subhan ya, la ilaha Allahu akbar, alhamdulillah, mesti ada gandengannya. Nggak ada zikir Allah 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 Allah, apalagi kalau sudah makrifat hu ada sambil mukul-mukul gini kan ya, nggak ada. Sopo ini sopo ya. Jadi nggak ada yang kayak begini ya. Zikir itu selalu jamak, nggak mungkin tunggal mufrad, mesti ada gandengannya. Kembali ke materi kita. Jadi intinya adalah perintahkan sholat. Yang tidak wajib sholat berapa orang tadi? 5 orang saja ya, 5 orang ya. Kalau ada orang, Ustadz dia itu tidak sholat, wong kafir, Muslim Ustadz, KTP-nya Islam, oh Islam kok, oh mungkin gila, mungkin gila ya. Waras Ustadz ya, perempuan berarti head, oh dia laki-laki masa head, nifas, oh dia ini laki masa melahirkan ya, seperti itu ya, berarti ada cili ya. Ustadz kalau orangnya pikun, orang pikun, pikunnya pikun sudah pikun berat, wong sama anaknya saja lupa. Gimana Ustadz? Orang pikun masuk kategori hilang akal, orang gila, sehingga dia kalau tidak sholat selesai, gugur kewajiban. Tapi tetap arahkan ya, ingatkan dia terus. Tapi misalnya dia tidak sholat, maka dia tidak dosa, karena orang gila itu kan hilang akal. Orang pikun disamakan dengan itu, karena dia sudah nggak ingat apa-apa. Itu ya, paham sampai di sini ya? Baik, sekarang kita lanjutkan amalan yang nomor berapa? Amalan yang nomor 6. Jam berapa ini? 9. Satu lagi ya. Saya sebutkan satu lagi. Amalan yang ke-6. Yang ke-6. Nah ini ya, ini ya, nomor 6 ini amalan pendatang rizki, supaya rizki datang, Allah berikan kepada kita. Apa amalan pembuka rizki? Yang ke-6 adalah menikah. Menikah ya, menikah. Nikah pertama kok rizki masih seret, nikah lagi. Ya, nikah lagi. Karena nikah itu pembuka pintu rizki. Lo pengen tahu dalilnya? Tak tunjukkan dalil. Saya kasih banyak dalilnya ini. Mana dalilnya? Satu. Pertama. Banyak yang nyatet ini ya. Dalil yang pertama Al-Quran. Loh, Al-Quran lagi, surat An-Nur ayat 32. Kita dengarkan. Surat An-Nur ayat 32. Surat An-Nur ayat 32. Surat nomor 24 An-Nur. Surat 24 itu surat An-Nur, ayatnya 32. Kita dengarkan ya. Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, An-Nur 32. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم.
Loh, jelas sekali. Kita dengarkan terjemahannya. Ayo. Surat An-Nur ayat 32. Silakan. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Nah, terus lanjut. Dan orang-orang yang layak menikah. Nah, layak menikah. Terus. Dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Lanjut. Jika mereka miskin, Kalau mereka miskin, ya, maka Allah akan memampukan mereka. tuh, menikah itu pembuka pintu rizki. Ya. Terus Allah memampukan mereka, lanjut, Dengan kurnianya. dengan karunia Allah Azza wa Jalla. Teruskan. Dan Allah maha luas pemberiannya, Ya. lagi maha mengetahui. Baik. Ini dalil yang pertama. Dalil bahwasanya menikah itu pembuka pintu rezeki. Ya. Gak usah takut miskin orang nikah. Ya. Sebab ada banyak di antara teman-teman itu yang usianya sudah jomblo. Iya. Ya, usianya sudah tua tapi masih jomblo. Ya. Yang perempuan jomblowati. Ya, banyak pertimbangannya. Ustadz, kalau menikah itu Ustadz, ya Allah, kerjaan sekarang ini susah. Ini ngopeni anaknya orang Ustadz. Belum nanti kalau punya anak, biaya sekolah sekarang ini tidak ada yang murah Ustadz. Pondok itu loh Ustadz, pondok itu puluhan juta Ustadz. Pondok itu Ustadz, sekarang ini. Iya saya tahu. Saya tahu memang. Lah terus siapa Ustadz? Sedangkan kerjaan saya ini belum mapan. Maka nikahlah. Allah akan berikan kalian rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, saya tunjukkan lagi nih dalil supaya kita tambah mantap ini. Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4. Mana jilid 4? Ah, itu ada di sana. Jauh. Ya, yang hijau itu Pak. Nah itu paling pojok. Ya, itu ya jilid 4. Itu 6 itu. Itu 6. Sebelahnya. Ada tulisannya 4. Nah itu. Nah itu. Nah itu 4. Iya. Kenapa? Jilid 4 dari harus 4. Gak ada kaitannya. Ini jilid 4 syaratnya harus 4. Ini gimana? Ya. Ini namanya ilmu cocokologi yang kayak begini. Ya. Ilmu gadokologi ya. Kita dengarkan Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 1917. 1917. Kita dengarkan 1917. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Silakan Ustaz Samsul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ya. ia menuturkan, Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salatatun haqqun 'alallahi aunuhum. Silakan. ada 3 manusia 3 golongan manusia yang Allah pasti menolong mereka. pasti ditolong. 3 orang pasti ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan ragu. Ini janjinya Nabi, pasti ditolong. Apa itu? 1. Al-mujahidu fi sabilillah. Silakan. Yaitu mujahid atau pejuang di jalan Allah. Orang yang berjuang membela agama Allah itu dijamin oleh Allah, dicukupi oleh Allah dan ditolong oleh Allah dari seluruh persoalan hidupnya, ditolong. Yang kedua, wal mukatabul ladzi yuridul adza. Silakan. Budak yang berniat melunasi pembebasan dirinya. Terus ini nomor 2, seorang budak yang berniat untuk memerdekakan dirinya, ya, melunasi pembebasan dirinya supaya dia menjadi orang merdeka, itu pasti ditolong. Lah yang terakhir kaitannya dengan materi kita adalah wanakihul ladzi yuridul afaf. Silakan. Dan orang yang menikah, Ya. yang berniat menjaga kesucian dirinya. Nah, orang yang melakukan pernikahan tujuannya untuk menjaga diri, jangan sampai melakukan perbuatan yang Allah haramkan. Ada seorang anak muda datang kepada saya. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz, saya minta bantuan kepada Ustadz. Thayyib, apa yang bisa ana bantu untuk antum? Laki-laki ini ya, pemuda. Anak ini masih kuliah, Ustadz. Kuliah sekarang ini Ustadz, saya semester 4, mau 5, sebentar lagi mau 5. Baik. Terus masalahnya apa? Saya ini menyukai seorang akhwat.
Saya menyukai seorang akhwat dan saya sudah sampaikan ke ayah saya. Kata ayah saya, kuliah dhisik, kuliahmu tutukno. Ya. Kuliah tutukno, kerja sing mapan jauh anake wong. Jangan kamu sekarang nikah sambil kuliah, bapak gak setuju. Saya sudah jelaskan alasan saya, Ustaz. Memangnya apa alasanmu? Orang tuamu masuk akal, logis. Apa alasanmu? Ustaz, saya ini punya syahwat besar. Kalau saya dihalang-halangi nikah, saya khawatir zina, Ustaz, jadinya. Saya khawatir terjebak pada perbuatan yang haram. Syahwat saya, keinginan kuat saya itu ingin menikah. Seperti itu. Terus apa yang saya bisa bantu kepada antum? Ustadz minta tolong berikan pengertian ke orang tua saya. Mudah-mudahan saya tahu Ustadz janjinya Allah. Saya yakin dengan janjinya Allah. Tayyib, saya akan upaya ketemu sama orang tuanya. Saya sampaikan singkat cerita, Pak, putra antum ini, dia sudah memiliki, sudah punya kemampuan secara biologis. Dan dia punya syahwat yang besar. Dia sudah mencintai seorang akhwat yang soleha. Wanita itu wanita soleh, dan antum katanya sebagai orang tua tahu, yaitu bibit bebet bobot wanita itu Anda tahu, dan Anda mengatakan iya arek iku arek soleh, cuman gara-gara ini belum selesai kuliah. Maka kalau ndak antum kabulkan permintaan dia, khawatirnya antum ikut kena dosanya kalau sampai melakukan hal onani, zina, pacaran, rontang-runtung kesana kesini, boncengan, itu ya zina. Saling bersentuhan, itu ya zina. Anda dapat dosanya. Baik kalau gitu, baik kalau gitu, Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz dinikahkan. Alhamdulillah, alhamdulillah, ada saja yaitu rezeki datang meskipun mungkin dibantu sama orang tuanya, tapi mudah-mudahan itu jauh lebih berkah. Dan kenapa? Karena dia menikah tujuannya memelihara diri, pasti ditolong. Tadi Ustaz Samsul sudah baca 3 orang pasti ditolong. Orang yang menikah karena ingin memelihara diri dari perbuatan maksiat. Oh, itu ya. Oleh karena itu, maka jangan halang-halangi anak kita ketika dia sudah, lah orang tua sekarang tidak, anak sudah pengen menikah, go dise, kakakmu dise, ojo ngelangkai kakakmu. Iya. Betul tidak? Betul. Iya. Maka berikan, kalau ada pemuda, bahkan saya sebutkan lagi dalil, minta tolong Ustadz Tirmidzi, sudah tak siapkan, warna kuning, jilid 1, sudah tak siapkan, Tirmidzi nomor 1085, 1085 Ustadz. Ini jelas sekali dalilnya, Tirmidzi nomor 1085. Bapak Ibu kalau dengar hadis ini, ternyata sampai seperti itu yang Nabi sampaikan. Kita dengarkan, Tirmidzi 1085. Ayo Ustaz. 1085 dari Abu Hatim Al-Muzani radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketemu Ustaz 937 bentar ya. Iya. 1085 Nah itu 1002. Lanjut agak banyak dikit Ustaz. Ya, 10. Nah, 1034 ya itu ya. Itu yang pojok itu Ustaz. 1034. Terus. Nah, 1065. Ya, nah, okay. Baik, silakan. Kita dengarkan ya, baik-baik ini. Nama orang terakhir, Ustaz, dari Abu Hatim Al-Muzani. Dicari dari Abu Hatim Al-Muzani. Nama orang terakhir. Ya, silakan. Dari Abu Hatim Al-Muzani, dia berkata, iya, silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Silakan. Apabila datang kepadamu Ya. orang yang agama dan budi pekertinya baik. Apabila datang kepada kalian sosok laki-laki yang agamanya, budi pekertinya baik, attitude-nya baik, akhlaknya baik, agamanya baik, melamar anakmu, meminta anakmu, lanjut, maka nikahkanlah dia dengan anak-anak perempuan kalian. nikahkan, lanjut, teruskan. Jika kalian tidak melaksanakannya, Kalau kalian tidak lakukan itu, apa kata Nabi? maka akan terjadi fitnah
dan kerusakan di muka bumi. Maka akan terjadi fitnah dan kerusakan. Loh, memang fitnahnya apa? Katanya para alim ulama, anak perempuanmu akan kehilangan kesempatan untuk datang pelamar berikutnya yang kayak begini. Akan hilang kesempatan. Gak ada lagi yang datang melamar anakmu yang agamanya bagus, yang akhlaknya bagus seperti orang ini. Nanti akan datang berikutnya yang kualitasnya ada di bawahnya. Maka kalau kalian tahu agamanya bagus, akhlaknya anak ini bagus, Masya Allah ibadahnya, berikan. Sebab kalau tidak akan terjadi fitnah. Apa katanya para sahabat, Ustadz? Lah ini yang penting, harus digarisbawahi. Silakan Ustadz. Mereka para sahabat bertanya, apa kata para sahabat? Silakan. Wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, meskipun mereka tidak kaya, meskipun yang datang ngelamar anakku itu orang miskin, tidak kaya, gak soge, apa kata Nabi? Silakan. Rasulullah SAW bersabda, isinya, apabila datang kepada kamu melamar orang yang baik agama dan budi pekertinya, ya, maka nikahkanlah dia. Nikahkan. Diulang lagi sama Nabi. Nikahkan meskipun dia tidak kaya. Oh, jelas sampai di sini. Karena Allah yang akan membuat mereka berkecukupan nanti kaya. Ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an? Iltamisul ghina fin nikah. Carilah kecukupan, carilah kaya, hidup berkecukupan itu dengan menikah. Carilah hidup berkecukupan itu dengan menikah. Ustadz, lah kalau misalnya wis nikah tapi gak sugi-sugi, nikah mana? Sudah nikah ini ternyata hidupnya masih miskin, ya apa Ustadz? Maka jawabannya ada dalam Al-Quran, surat nomor 9 At-Taubah ayat 28. Allah ini yang mengatakan, ternyata nikah kok miskin. Ya. Ya apa ini Ustadz? Ya apa ini? Jawabannya surat nomor 9 At-Taubah, ayatnya ayat berapa tadi? 28. Ayatnya ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Silakan Ustadz langsung artinya saja yang di tengah-tengah. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, nah itu di situ. Jika kamu khawatir menjadi miskin, di tengah-tengah ayatnya. At-Taubah ayat 28. Oh, 28. At-Taubah 28. At-Taubah 28. Ya. Ya. Nah satu lagi. Nah di tengah-tengah ada kalimat dan jika lah itu. Ya. Dan jika kamu khawatir, silakan Ustaz. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti, silakan, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya. Jika dia menghendaki. Baik, jika Allah berkehendak, maka lakukan hal-hal yang bisa mendatangkan rizki dari Allah Azza wa Jalla. Allah akan berikan. Iya. Ini dalilnya. Kan ada orang itu ketakutan menikah, nanti biaya ini, biaya itu dan seterusnya. Ya ini jawabannya At-Taubah ayat 28. Jika kamu khawatir menjadi miskin, Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dan karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Wallahu a'lam bishawab. Tuntas materi kita sudah sampai poin ke-6. Insya Allah nanti berikutnya kita akan lanjutkan pada poin-poin berikutnya. Amalan-amalan pendatang rizki yang bisa mendatangkan rizki, kunci-kunci rizki. Demikian Bapak Ibu, semoga Allah meridhoi amal ibadah kita, semoga Allah memberikan kepada kita rizki yang halalan dan thayyibah. Semoga Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Allah berikan kepada kita anak keturunan soleh soleha. Semoga Allah tidak hanya pertemukan kita di majelis ini, tapi sampai nanti di surga Allah Azza wa Jalla bersama keluarga kita, kekal nan abadi di dalam surganya. Baik, demikian kami tutup. Mohon maaf karena kami masih
butuh persiapan untuk besok ya. Maka kami cukupkan sampai di sini dengan doa kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah